Halo teman-teman, masih membahas Donghua Shaolan, di mana kali ini kita akan memasuki season keduanya. Selain melanjutkan kehidupan Tangsan di Akademi Sri Lanka, nanti juga akan banyak terungkap mengenai cerita kehidupan di masa lalunya. Serta akan diceritakan juga backstory dari Tang Hao, ayah dari Tangsan yang berselisih dengan organisasi besar bernama Balai Roh Pelindung. Bagi kalian yang belum menyaksikan season satunya, saya sarankan untuk menyaksikannya terlebih dahulu agar tidak gagal paham saat mengikuti ulasan kali ini ya. Dan saya juga masih belum bosan untuk mengingatkan spoiler warning bagi kalian yang belum dan ingin menyaksikan series Donghuanya secara langsung. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai. Setelah Tangsan berhasil mengalahkan Meng Yiran, ia segera memulai proses kultivasi untuk mendapatkan cincin roh ketiganya, yang nampaknya proses tersebut sangatlah berat. Kita beralih ke tempat ayah Tangsan yang tengah flashback, mengenang masa lalu kelamnya dalam pertempuran melawan Balai Roh Pelindung. Diperlihatkan kala itu Tang Hao muda tengah berlari bersama Ah Yin, sang istri yang sedang menggendong seorang bayi yang tak lain adalah Tangsan kecil. Mereka berusaha melarikan diri dari kejaran orang-orang Balai Roh Pelindung yang masing-masing dari mereka bergelar Dao Luo. Salah satunya adalah Master Roh pemilik kekuatan roh hantu berwujud bayangan hitam. Dengan susah payah Tang Hao melakukan perlawanan sekuat tenaga menggunakan senjata andalannya, yakni palu Hou Tian. Meskipun ia bertarung sembari melindungi sang istri dan Tangsan bayi, ia berhasil mendesak lawannya dengan hantaman palu Hou Tian yang mengakibatkan semburan magma. Namun muncul lagi master roh lain yang tak kalah kuat. Ia merupakan pengguna kekuatan roh pelindung bunga krisan yang menyerang menggunakan senjata-senjata roh yang tajam dan mematikan. Digempur dengan serangan-serangan dahsyat tersebut, Tang Hao masih bisa menahannya karena meskipun sama-sama bergelar Dao Luo, dua master roh tersebut bukanlah tandingannya. Sayangnya saat mereka kembali melanjutkan pelariannya untuk keluar dari tempat tersebut, datanglah pimpinan dari Balai Roh Pelindung dengan kekuatan yang luar biasa kuat, ia bahkan menyebut dirinya sebagai dewa. Menyadari hal itu, Tang Hao pun segera mendorong Ah Yin pergi terlebih dahulu dengan harapan sang istri dan anaknya bisa terselamatkan terlebih dahulu. Sementara ia berniat mengorbankan dirinya dengan pertarungan sampai mati. Terlihat cahaya keemasan yang menyilaukan dari langit pertanda kemunculan dari sang dewa Balai Roh Pelindung. Mereka pun akhirnya bertarung begitu dahsyatnya sebagai puncak perselisihan mereka. Diadulah kekuatan roh pelindung mereka masing-masing. Sebenarnya Tang Hao lah yang lebih unggul dari pimpinan Balai Roh Pelindung dalam duel 1 lawan 1 tersebut. Akan tetapi saat ingin menghabisinya, tiba-tiba dua anak buah yang bergelar Dao Luo tadi menyatukan kekuatannya untuk menekan Tang Hao, sehingga sekarang ialah yang kembali terdesak. Ketika Tang Hao sudah berada di ujung maut, Ah Yin tiba-tiba saja kembali untuk menolongnya. Sayangnya keadaan menjadi semakin buruk saat pasukan dari Balai Roh Pelindung pun juga semakin banyak berdatangan untuk mengepung mereka berdua. Sampai pada akhirnya, Ah Yin yang merasa tidak punya pilihan lagi memutuskan untuk menyerahkan bayi Tangsan kepada Tang Hao dan berpesan agar Tang Hao merawatnya. Sementara ia akan mengorbankan dirinya dengan menyerahkan seluruh kekuatan miliknya kepada Tang Hao, sehingga ia harus rela kembali menjadi rumput biru perak kecil. Karena hasil latihannya selama ratusan ribu tahun ia berikan kepada Tang Hao dalam wujud cincin siluman roh berwarna merah berusia 100.000 tahun. Tang Hao yang sebenarnya tak menginginkan pengorbanan Ah Yin pun juga tak bisa berbuat apa-apa. Kini yang bisa ia lakukan hanyalah memenuhi permintaan terakhir dari istrinya tersebut untuk menjaga dan merawat Tangsan. Kembali ke masa sekarang, dari sisa benih Ah Yin yang dulu sempat ia tabur telah tumbuh baik di sebuah padang rumput. Tang Hao lalu menceritakan mengenai Tangsan yang kini telah tumbuh semakin dewasa dan semakin mirip dengan Ah Yin. Ia juga menceritakan mengenai Xiao, gadis yang selalu bersama dengan putranya tersebut. Ia berharap kalau mereka kelak tak akan bernasib sama dengan kedua orang tuanya, mengingat Xiao juga merupakan siluman roh yang telah berevolusi menjadi manusia. Kini karena Tangsan sudah memiliki banyak teman dan para guru yang sangat peduli terhadapnya, Tang Hao pun merasa lega dan tak perlu mencemaskannya lagi, sehingga sekarang ia bisa melakukan hal yang dari dulu sangat ingin ia lakukan, yaitu pergi ke Balai Roh Pelindung untuk menuntut balas. Setelah perpisahan tersebut, ia pun bergegas untuk memulai perjalanannya. Scene beralih ke hutan Sindu memperlihatkan pasangan naga Mengsu yang begitu mengagumi kehebatan para murid Akademi Sri Lanka, khususnya kepada Tangsan. Menurut Mengsu, Tangsan adalah anak yang jenius dengan bakat yang luar biasa sehingga ia memiliki keinginan untuk menjodohkannya dengan Meng Yiran. Di sisi lain, Tangsan masih berupaya keras untuk mendapatkan cincin siluman roh ketiganya melalui proses yang terlihat begitu menyakitkan. Di tengah ketegangan itu, tiba-tiba Xiao kembali yang sontak mengejutkan mereka semua. Pandangan Xiao kemudian langsung tertuju kepada Tangsan yang sedang berjuang melakukan kultivasi yang begitu berat.
Xiao yang merasa cemas menjelaskan bahwa proses penyerapan ini memang sangatlah beresiko. Karena berdasarkan apa yang pernah ia pelajari dari Master Xiao, di levelnya yang sekarang seharusnya Tang San hanya boleh menyerap cincin roh maksimal 1.500 tahun. Sementara siluman laba-laba yang sekarang ia serap sudah berusia lebih dari 2.000 tahun. Pembicaraan beralih menanyakan bagaimana Xiao bisa selamat dari siluman kera raksasa. Dengan masih ingin menyembunyikan identitas aslinya, Xiao pun terpaksa mengarang cerita kalau tadi saat berada di dalam hutan, terdengar suara auman siluman kerbau yang membuat siluman kera raksasa lari ketakutan dan tak sengaja melepaskannya. Secara kebetulan saat ia terlempar, ia jatuh di samping seekor siluman roh berusia 1.000 tahun yang sedang sekarat. Secara kebetulan lagi, saat itu juga ia telah mencapai level 30, sehingga ia pun segera menyerapnya untuk mendapatkan cincin ketiga. Tentu mendengar cerita Xiao yang penuh dengan kebetulan dan serasa tak masuk akal membuat semuanya sangat keheranan. Di waktu yang bersamaan, Master Xiao memenuhi undangan dari Flander untuk datang ke Akademi Sri Lanka. Di sini mereka tengah membicarakan mengenai perkembangan Tang San serta hubungannya dengan Tang Hao. Master Xiao mengungkapkan bahwa sebenarnya Tang San tak hanya punya satu roh pelindung, melainkan bocah itu juga mewarisi roh pelindung Palu Houtian milik Tang Hao. Scene kembali beralih memperlihatkan kondisi Tang San yang semakin mengkhawatirkan. Proses kultivasi itu pun telah mencapai puncaknya. Akan tetapi karena efek dari siluman laba-laba yang terlalu kuat membuat Tang San merasakan sakit yang luar biasa. Sampai tiba-tiba dari punggungnya keluar tulang roh yang menyerupai kaki dari siluman laba-laba yang ia serap. Tubuh Tang San yang tak mampu mengendalikan kekuatan tersebut pun membuatnya terkurung dalam sebuah kepompong. Sementara itu, kesadaran Tang San kembali memperlihatkan flashback dari kehidupan masa lalunya saat ia tengah berupaya menyusup ke perpustakaan paling rahasia di Sekte Tang untuk mempelajari sebuah teknik terlarang. Sembari berusaha memanjat tebing yang sangat curam, ia teringat dengan hari-hari yang ia jalani di Sekte Tang, di mana ia selalu diremehkan, ditindas, dan dipandang rendah oleh murid-murid lain karena mereka merasa memiliki derajat yang lebih tinggi sebagai murid dalam sekte ketimbang Tang San yang hanyalah murid luar. Ia juga teringat saat mencoba meminta izin kepada salah seorang tetua untuk diperbolehkan masuk ke dalam perpustakaan rahasia karena ia ingin mempelajari teknik Tangmen, sebuah teknik tingkat tinggi dari Sekte Tang. Namun izinnya ditolak, tetua itu justru menegaskan bahwa perpustakaan yang dimaksud adalah perpustakaan paling sakral yang bahkan tak boleh dimasuki oleh murid dalam sekte sekalipun, apalagi Tang San yang cuma murid dari luar. Dengan keahlian serta informasi yang telah Tang San kumpulkan selama ini, ia berhasil menyusup ke dalam perpustakaan melewati para penjaga di sana. Sampai tibalah ia di lantai ketiga, tempat di mana gulungan teknik rahasia Tangmen disimpan. Saat ia berhasil membuka gulungan tersebut, ternyata keberadaannya sudah diketahui oleh tetua besar Tang Lan yang merupakan pimpinan tertinggi di Sekte Tang sekaligus penjaga dari tempat ini. Tang San yang menyesali perbuatannya menyatakan siap menerima hukuman apapun, bahkan meskipun ia dihukum mati. Namun sang tetua justru menyelamatkannya. Kemudian ia justru menjelaskan mengenai Sekte Tang yang semakin hari semakin lemah. Padahal sekte ini dulu adalah sekte terkuat yang sangat disegani oleh semua orang. Alasannya sudah jelas, karena para generasi baru dalam sekte yang terlalu menyombongkan dirinya dari para murid luar, padahal mereka sama sekali tidak berbakat. Hal ini berakibat pada hilangnya banyak teknik rahasia dari Sekte Tang karena para generasi tersebut tak cukup kuat untuk bisa mempelajarinya. Sehingga ia merasa bahwa kehadiran dari Tang San dengan bakat yang luar biasa mungkin bisa menjadi harapan baginya untuk bisa mengubah Sekte Tang dan membawanya mendapatkan kejayaannya kembali. Scene beralih ke masa sekarang memperlihatkan kondisi Tang San yang semakin membaik dan akhirnya proses kultivasinya pun telah selesai. Isak tangis haru menyertai momen tersebut. Kemudian Tang San menunjukkan tulang roh berwujud kaki laba-laba yang keluar dari punggungnya, yang bahkan ia sendiri tidak bisa menjelaskan kondisi apa yang sebenarnya telah terjadi. Saat mereka hendak meninggalkan hutan, tiba-tiba mereka diserang oleh segerombolan siluman laba-laba kecil yang sepertinya anak-anak dari siluman laba-laba yang telah dibunuh Tang San. Semuanya pun mulai panik karena kekuatan mereka masih belum pulih dari pertarungan sebelumnya. Lalu Tang San berinisiatif untuk memberikan mereka masing-masing senjata rahasianya, karena dengan senjata tersebutlah ia dapat menghabisi siluman laba-laba sebelumnya. Dan benar saja, senjata dari Tang San sangatlah membantu dalam menghadapi para siluman laba-laba kecil. Senjata itu sangat efektif, bahkan untuk tipe support seperti Oishike pun bisa dengan mudah menggunakannya. Saat Xiao terdesak dan hampir terkena serangan, dengan sigap Tang San pun datang untuk melindunginya.
Secara refleks ia mengeluarkan tulang roh di punggungnya untuk membunuh para siluman laba-laba yang ingin menyerang Xiaowu, dan sisanya lari ketakutan melihat amukan dari Tang San. Singkat cerita, mereka semua pun berhasil kembali ke Akademi Sri Lanka. Guru Zhao lalu menceritakan semua kejadian yang mereka alami saat berada di dalam hutan Sindhu mengenai Tang San dan Oishike yang telah mendapatkan cincin roh ketiganya, serta kemunculan siluman roh kera raksasa yang sempat menculik Xiaowu. Guru Zhao juga mengatakan bahwa ia masih heran dengan cerita Xiaowu mengenai teriakan kerbau yang sanggup membuat takut siluman roh terkuat tersebut. Kemudian masuklah Master Xiao dalam pembicaraan mereka dengan mengatakan mengenai keberadaan dari siluman roh yang jauh lebih kuat dari siluman kera raksasa di hutan Sindhu yang menjadi kaisar sesungguhnya bagi para siluman roh. Makhluk mengerikan itu bernama Banteng Sanca Ungu, tinggal di dalam danau tenang yang menjadi pusat dari hutan Sindhu. Terdapat sebuah kisah yang menceritakan bahwa dulu pernah ada seorang master roh bergelar Dao Luo yang masuk jauh ke dalam hutan berniat menantang siluman kera raksasa untuk berduel. Namun di pusat hutan ia malah bertemu dengan siluman roh yang jauh lebih menakutkan dari siluman kera raksasa. Yang paling mengerikan bukan cuma ukurannya yang luar biasa besar, makhluk itu bahkan juga mengerti bahasa manusia. Pembicaraan kemudian beralih membahas mengenai Oishike yang telah mendapatkan cincin ketiga dari siluman ular terbang, serta Tang San yang juga telah mendapatkan cincin roh ketiganya dari siluman laba-laba, meski anak itu masih belum bisa mengendalikannya. Pembicaraan itu pun ditutup dengan Master Xiao yang mengatakan kalau mungkin kelak kekuatan dari Tang San akan bisa melampaui Tang Hao. Di sisi lain kita diperlihatkan Tang San yang sedang memikirkan ingatan dari masa lalunya. Ia seakan bisa berkomunikasi dengan dirinya di masa lalu yang membuatnya bertekad untuk mulai membangun sekte Tang di dunia baru yang ia tinggali saat ini. Keesokan harinya, Flander mengumpulkan semua murid untuk memperkenalkan Master Xiao sebagai guru baru yang akan mengajar di Akademi Sri Lanka. Semuanya pun menyambutnya dengan gembira, khususnya Tang San dan Xiaowu yang memang lebih dulu mengenalnya. Namun dalam acara tersebut tiba-tiba Tang San berteriak agar semuanya segera menjauh. Dan benar saja, kekuatan dari tulang roh miliknya lepas kendali dan naasnya serangan tersebut mengenai lengan Mang Houjun. Master Xiao berusaha menghandle insiden tersebut dengan mencoba menenangkan Tang San yang terlihat sangat panik. Sementara itu, Mang Houjun yang lagi apes kondisinya semakin buruk karena serangan dari tulang roh Tang San sangatlah beracun. Dibawalah ia masuk ke dalam kamar. Master Xiao lalu menyuruh Tang San agar kembali mengeluarkan tulang rohnya untuk menyerap racun di tubuh Mang Houjun karena hanya dengan cara itu Mang Houjun bisa diselamatkan. Tentu perintah itu membuat Tang San sangat ragu, karena bisa saja kekuatannya lepas kendali dan justru membuat kondisi Mang Houjun semakin memburuk. Sampai akhirnya setelah Master Xiao meyakinkannya, ia pun mencoba cara tersebut dan Mang Houjun pun akhirnya bisa diselamatkan. Keesokan harinya diperlihatkan Master Xiao yang kembali menceramahi Tang San. Ia menjelaskan kelemahan terbesar Tang San ada pada perasaannya yang membuatnya tidak bisa berpikir dengan jernih sehingga menghasilkan keputusan yang gegabah. Kemudian ia menyuruh Tang San untuk menunjukkan kekuatan cincin roh ketiga yang baru ia serap. Master Xiao mengamati bahwa rumput biru perak miliknya lebih tipis namun lebih kuat dari sebelumnya. Terlebih lagi sekarang juga dilapisi racun yang sangat kuat. Mungkin fakta bahwa Tang San memang telah bertindak sangat gegabah, tetapi nampaknya hal itu juga menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Mengingat cincin dari siluman laba-laba memang sangat cocok untuk roh pelindung rumput biru perak. Kemudian Tang San juga menunjukkan skill ketiganya yang membuat Master Xiao terkejut karena ia bisa mengeluarkan jaring laba-laba. Untuk mewujudkan keinginannya membangun sekte Tang di dunia barunya ini, ia mulai pergi ke kota untuk mencari sumber daya dan bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat senjata rahasia. Tibalah ia di sebuah tempat yang dipenuhi para pandai besi yang tengah sibuk bekerja. Ia lalu mencari pandai besi terbaik di sana lalu menunjukkan rancangan senjata yang ia inginkan. Pandai besi yang melihatnya kebingungan karena ia tak pernah melihat rancangan senjata serumit itu. Kepala pandai besi mencoba mengorek informasi dari Tang San dari mana ia mendapatkan rancangan senjata tersebut. Namun Tang San menolak menceritakannya dan mempertegas bahwa ia hanya ingin senjatanya segera dibuat oleh pekerja dan dengan bahan yang terbaik. Singkatnya, Tang San menyadari kalau kepala pandai besi itu juga merupakan seorang master roh. Mereka lalu sepakat untuk pergi ke ruangan atas untuk bicara empat mata. Dalam perjalanannya, ia mengamati para pandai besi yang bekerja di sana sangat terampil dan profesional. Ia juga bertemu dengan si kembar Tiling dan Tihu yang dulu pernah ia kalahkan di arena pertarungan roh. Sesampainya di ruangan, mereka mulai membicarakan mengenai kerjasama yang akan mereka sepakati. Kepala pandai besi kemudian meminta jaminan kepada Tang San. Ia masih belum yakin kalau Tang San adalah seorang master roh. Ia pun meminta Tang San untuk menunjukkan ID card master roh miliknya.
Setelah melihatnya, ia sangat terkejut karena di situ tercatat bahwa Tang San sudah berada di level 29, padahal roh pelindungnya hanya rumput biru perak. Tang San lalu menjelaskan bahwa apa yang tertulis di sana adalah perkembangannya setelah lulus dari akademi di kota Naoding. Sementara sekarang ia sudah mencapai level 31 dan baru memperoleh cincin ketiganya. Tak lama setelah itu, si kembar menyusul masuk setelah tahu akan ada proyek baru. Dari sini terungkap bahwa mereka ternyata adalah putra dari si kepala pandai besi. Mereka lalu menceritakan kalau Tang San lah orang yang telah menyelamatkan nyawanya di arena pertarungan roh. Kala itu, Xiao yang emosi ingin menghabisi mereka, namun beruntung Tang San berhasil menghentikannya. Setelah mendengar cerita tersebut, tanpa pikir panjang ia pun menyepakati perjanjiannya dengan Tang San, mengingat Tang San telah berjasa untuk kedua putranya. Di sore harinya terlihat Tang San yang sedang menyendiri di sebuah tebing, tengah memikirkan sekte Tang yang akan ia bangun di dunia barunya ini. Tak lama setelah itu, Xiao datang menghampirinya dan bertanya tentang apa yang sedang dipikirkan oleh Tang San. Namun Tang San berbohong dengan mengatakan kalau ia sedang memikirkan ayahnya dan juga Xiao. Sayangnya ketika baru mulai adegan romantis, tiba-tiba mereka dipanggil oleh teman-temannya. Keesokan paginya dimulailah latihan para murid Akademi Sri Langke di bawah bimbingan langsung dari Master Xiao. Ia memerintahkan Dai Mubei untuk maju, kemudian menjelaskan kalau Dai Mubei harus bisa mengalahkan satu persatu murid Akademi Sri Langke, mengingat di antara yang lain Dai Mubei lah yang secara teori paling kuat karena telah mencapai level 37. Yang akan menjadi lawan pertamanya adalah Tang San. Namun Master Xiao melarang Tang San untuk menggunakan kekuatan cincin roh ketiga dan senjata rahasianya. Hal ini membuat Dai Mubei protes. Menurutnya tidak akan adil karena Tang San memiliki level lebih rendah darinya. Selain itu akan percuma latihan bertarung jika harus membatasi kekuatan. Akhirnya Master Xiao pun membatalkan aturannya sehingga mereka bebas menggunakan apapun kemampuan mereka. Setelah mendapatkan aba-aba dari Master Xiao, pertarungan pun dimulai. Seperti biasa, Tang San melancarkan serangannya terlebih dahulu menggunakan rumput biru peraknya. Berkat cincin roh dari siluman laba-laba, kini tali akarnya menjadi lebih tipis namun menjadi jauh lebih kuat. Sebagai tipe crowd control, Tang San jelas tahu bahwa ia tak akan bisa menang jika berhadapan langsung dengan tipe fighter seperti Dai Mubei. Oleh karena itu, ia stay menjaga jarak dan terus mencoba mengendalikan jalannya pertarungan. Kesalahan fatal dari Dai Mubei adalah terlalu meremehkan musuhnya. Sampai Tang San akhirnya memiliki kesempatan untuk mengaktifkan skill ketiganya, yaitu tali akar jaring laba-laba. Dan kali ini Dai Mubei tak lagi bisa sembarangan memotong karena selain kuat, jaring tersebut juga mengandung racun yang sangat mematikan. Dengan ini pertarungan mereka pun berakhir dengan Tang San yang keluar sebagai pemenangnya. Setelah Tang San menyerap kembali racun yang sempat mengenai Dai Mubei, pertarungan selanjutnya segera dimulai antara dirinya melawan Mang Hojun dan Oishike. Serangan pertama, Dai Mubei masih menahan dirinya dengan hanya menggunakan 2 cincin rohnya saja. Namun serangan tersebut dapat diatasi oleh Mang Hojun dengan hampir mengeluarkan seluruh tenaganya. Cukup untuk menekan Dai Mubei karena ia tak mempertimbangkan kalau api Mang Hojun telah meningkat semenjak dari hutan Sindu. Serangan berikutnya barulah Mubei menggunakan kekuatan cincin roh ketiganya yang secara teori tak akan bisa Mang Hojun atasi karena disinilah letak perbedaan kekuatan mereka. Namun lagi-lagi ia meremehkan lawannya. Mubei lupa kalau di pihak Mang Hojun terdapat Oishike yang secara terus-menerus dapat mensuplai energi untuk Mang Hojun, sehingga meski menggunakan tenaga penuh di setiap serangannya, Mang Hojun tidak khawatir akan kehabisan tenaga. Terlebih lagi ia tahu betul apa yang menjadi kelemahan dari Dai Mubei. Mubei adalah tipe petarung jarak dekat dan serangan gelombang jarak jauhnya hanya memiliki radius 10 meter saja, sehingga asalkan mereka bisa tetap menjaga jarak, kemungkinan menang mereka akan jauh lebih besar. Sekarang yang bisa dilakukan Dai Mubei hanya bertahan sampai efek sosis terbang milik Oishike habis. Namun itu pun juga tak akan mudah karena Mang Hojun terus mendapatkan suplai energi dari Oishike sehingga serangannya bisa ia spam secara terus-menerus dari udara tanpa khawatir akan kehabisan energi. Di waktu yang bersamaan, Master Xiao memerintahkan Tang San untuk sparring melawan Xiao Wu agar sama-sama menunjukkan skill ketiganya. Pertarungan mereka pun dimulai. Tang San pun cukup dibuat kewalahan di awal oleh Xiao Wu mengingat ia sudah lama tak berlatih bertarung dengannya. Ia kehilangan fokus setelah terkena serangan mata genit, skill kedua milik Xiao Wu. Ini menjadi kesempatan bagi Xiao Wu untuk segera mendaratkan serangan. Menanggapi hal itu, Tang San juga bertindak cepat untuk melindungi dirinya menggunakan skill ketiga jaring laba-laba. Namun penghalang itu dapat dengan mudah Xiao Wu terobos karena skill ketiganya ternyata adalah teleportasi. Ketika Xiao Wu sudah hampir menang, Tang San menggunakan jaring laba-labanya secara tiba-tiba yang membuat keduanya jatuh dengan posisi sama-sama terikat. Pada waktu itu juga Master Xiao segera menghentikan pertarungan dari para muridnya tersebut. Semuanya kemudian dikumpulkan untuk mendengarkan penjelasannya mengenai kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan.
Daimube sempat protes. Menurutnya pertarungan tersebut tidak adil karena dirinya yang sudah kehabisan energi saat melawan Tangsan harus berhadapan dengan Mang Hojun dan Oishike yang dalam kondisi prima. Namun Master Shio mengingatkan bahwa di pertempuran yang sesungguhnya musuh tak akan menunggu sampai ia memulihkan dirinya. Setelah ia panjang lebar menjelaskan kesalahan mereka masing-masing, Master Shio mengungkapkan kekecewaannya dari performa para murid pada latihan hari ini sehingga ia memutuskan untuk memberikan hukuman kepada mereka. Hukuman tersebut mengharuskan mereka untuk berlari memutari kota sebanyak 10 kali sambil membawa tas keranjang berisi batu tanpa ada yang boleh menggunakan kekuatan roh. Ia kemudian menegaskan bahwa mereka kini adalah sebuah tim, jadi sebelum semuanya selesai maka tak ada yang boleh makan. Kepala Akademi Flander sempat protes kepada Master Shio karena menurutnya hukuman itu terlalu berat jika para murid dilarang menggunakan kekuatan roh pelindung mereka. Namun Master Shio menjelaskan bahwa sebenarnya ini bukanlah latihan fisik, melainkan upayanya untuk melihat sudah sejauh mana hubungan baik antar murid sebagai sebuah tim yang solid. Nah, itulah tadi ulasan plot cerita dari Donghua Soulland di beberapa episode awal pada season keduanya. Sekarang waktunya kita membahas detail menarik dari tiap-tiap scene, memberikan opini dan penilaian pribadi. Dimulai saat Tang Hao mendatangi sebuah tempat berpasir dengan banyak sisa-sisa mayat prajurit yang berserakan seperti bekas medan peperangan. Diikuti suara burung gagak sebagai lambang kematian, karena burung gagak adalah burung pemakan bangkai. Di sini ini kita juga diperkenalkan karakter baru yang bernama Ah Yin, istri Tang Hao yang tentu sekaligus menjadi ibu dari Tang San. Ah Yin sendiri juga sudah pernah kita singgung bahwa ia merupakan siluman roh berusia 100.000 tahun yang telah berevolusi menjadi manusia mirip dengan Xiao Wu. Di awal pertemuan mereka, Ah Yin juga merahasiakan identitas aslinya dari Tang Hao. Hingga saat identitas aslinya terbongkar, ia menjadi incaran para master roh dari organisasi bernama Balai Roh Pelindung, mengingat siluman roh berusia 100.000 tahun sangatlah langka. Dalam pelariannya bersama Tang Hao, ia dikejar oleh 2 orang master roh bergelar Dao Luo, salah satunya bernama Yue Guan. Kekuatannya adalah senjata berbentuk bunga krisan yang sekilas mirip dengan senjata rahasia dari Sekte Tang. Dalam live actionnya, ia pertama kali diperkenalkan saat menjadi juri turnamen pertarungan di Kerajaan Tiando. Memiliki penampilan yang jauh berbeda dengan pakaian yang dominan berwarna putih. Master roh kedua bernama Guemi, pemilik kekuatan bayangan kegelapan. Dalam kisahnya, mereka berdua adalah rekan yang sangat dekat. Namun meski sama-sama bergelar Dao Luo, mereka masih belum mampu mengalahkan Tang Hao. Sampai datanglah master roh bernama Xian Sunji yang merupakan pimpinan tertinggi di Balai Roh Pelindung pada eranya. Di sini terungkap fakta yang menarik, yaitu ternyata cincin roh siluman bisa diserahkan secara sukarela tanpa harus dibunuh oleh si penerima. Hal ini dibuktikan dengan Ah Yin yang memberikan cincin roh berusia 100.000 tahunnya untuk Tang Hao agar ia yang terdesak bisa mengalahkan musuh-musuhnya. Dan uniknya lagi, setelah cincinnya diambil, Ah Yin tidak mati, melainkan kembali ke wujud semulanya. Bagi yang belum tahu, warna cincin roh menunjukkan usia dari cincin tersebut, di mana warna putih berarti berusia puluhan tahun, kuning ratusan tahun, ungu ribuan tahun, hitam puluhan ribu tahun, dan merah ratusan ribu tahun. Ada pula yang berusia jutaan tahun disebut cincin dewa yang berwarna keemasan. Cincin jenis ini akan kita bahas di lain kesempatan ya. Kita beralih ke scene yang memperlihatkan masa lalu dari Tang San. Dari sini semakin dipertegas bahwa kehidupan di sana jauh berbeda dengan dunia Dao Luo yang sekarang Tang San tempati. Di sana tidak ada istilah master roh, siluman roh, cincin roh, dan sebagainya. Di Sekte Tang merupakan perguruan bela diri biasa yang berfokus pada penggunaan teknik senjata rahasia. Meskipun Tang adalah marga dari Tang San, namun ia bukanlah orang asli dari sekte ini. Terlihat ketika ia ditindas oleh murid-murid lain dan mendapatkan kecaman sebagai orang luar. Namun anggapan ini berbeda dari tetua sekte yang menganggap bahwa tidak ada bedanya mau murid luar maupun murid dalam sekte, karena bakatlah yang jauh lebih penting. Hal ini sejalan dengan halusinasi Tang San sebelumnya di mana kasta murid luar dan murid dalam telah dihapuskan. Mungkin halusinasinya ini merupakan representasi dari keinginannya ya. Dan adegan ketika tetua sekte membiarkannya pergi dari perpustakaan rahasia merupakan adegan sebelum aksi kejar-kejaran di episode pertamanya. Hal menarik lain adalah kemunculan dari Kaisar Siluman Roh berwujud ular raksasa berkepala banteng. Master Shio menyebutnya Banteng Sanca Ungu. Namun nama aslinya adalah Daming. Dijelaskan bahwa ia ternyata jauh lebih kuat dari siluman kera raksasa. Diceritakan ketika mereka masih sangat kecil, Daming diselamatkan oleh Xiao Wu, sehingga membentuk persahabatan antar keduanya, dan Daming kemudian menganggapnya sebagai kakak perempuan. Trio Daming, Erming, dan Xiao Wu sering bermain bersama.
Setelah mereka menjadi siluman roh yang sangat kuat, mereka melakukan perjalanan ke pusat hutan Shindu untuk mendapatkan wilayah mereka sendiri. Sampai akhirnya karena suatu alasan, Xiao memutuskan untuk pergi ke dunia manusia. Beralih membahas mengenai ID card yang dimiliki oleh setiap Master Roh. Benda yang dikatakan sangat rahasia dan tak boleh sembarangan diperlihatkan kepada orang lain. Dijelaskan bahwa setiap Master Roh yang mendaftarkan dirinya ke dalam sebuah institusi resmi, maka ia akan mendapatkan ID card-nya. Di situ tercatat mengenai identitas serta perkembangan dari pemiliknya. Seperti nama pemilik, tanggal lahir, jenis roh pelindung, level yang telah tercapai, serta nama institusi yang mengeluarkan ID card tersebut. Dijelaskan juga jika terdapat perubahan seperti peningkatan level, maka haruslah didaftarkan lagi. Selanjutnya kita bahas kemampuan baru dari Tangsan. Setelah mendapatkan cincin ketiganya, rumput biru peraknya kini menjadi jauh lebih beracun dari sebelumnya. Tulang roh laba-laba yang sangat tajam, serta uniknya ia juga bisa menyerap kembali racunnya pada tubuh seseorang. Bicara soal kekuatan Tangsan, sampai sejauh ini karakter yang memiliki kekuatan non-roh pelindung hanyalah Tangsan. Kemampuan itu adalah mata iblis ungu dan tangan besi. Mata iblis ungu ternyata tak hanya berfungsi untuk melihat gerakan cepat layaknya Sharingan di anime Naruto. Diperlihatkan ia juga bisa menggunakannya untuk melihat aura seseorang. Hanya dengan sekali melihat, ia langsung bisa mengidentifikasi seorang Master Roh. Tidak hanya itu, mata ini ternyata juga bisa digunakan untuk menangkal serangan dari kekuatan hipnotis. Ia mengungkapkannya saat sparring dengan Xiao Wu. Menurutnya, jika sedari awal ia mengaktifkan mata tersebut, maka ia tak akan jatuh dalam hipnotis Xiao Wu. Sementara tangan besi memungkinkan pengguna mengeraskan tangannya untuk menangkis serangan, bahkan cukup kuat untuk menahan racun yang sangat mematikan. Kita pasti sama-sama sepakat bahwa dibanding live actionnya, Tangsan versi Donghuanya jauh lebih powerful ya. Adegan lain yang cukup menarik adalah latihan pertama yang diberikan oleh Master Xiao kepada para murid Akademi Sri Lanka. Sparring yang dilakukan Tangsan melawan Dai Mubai, secara teori harusnya dimenangkan oleh Dai Mubai karena ia berada 6 level lebih tinggi dari Tangsan. Namun Master Xiao mengatakan bahwa di kisaran level kurang dari 60, Master Roh tipe pengendali memang bisa lebih kuat dibandingkan Master Roh bertipe lain. Setidaknya jika selisih levelnya kurang dari 10. Perlu kalian ketahui bahwa Dai Mubai di sini lebih sopan dari versi live actionnya ya. Di live action, pada awal pertemuannya dengan Master Xiao, ia benar-benar memandang rendah gurunya tersebut. Ia justru mengatakan kalau belajar teori tak akan ada gunanya dalam pertarungan. Ia baru menyadari kesalahannya tersebut setelah ia bertarung dengan sang kakak. Ketika para murid harus menerima hukuman dari Master Xiao karena kesalahan yang mereka lakukan dalam pertarungan, Ning Rongrong dan Suying adalah dua murid yang sama sekali tidak dilibatkan sehingga harusnya mereka tidak dihukum. Namun karena hukuman ini adalah untuk menguji solidaritas mereka sebagai sebuah tim, maka mereka berdua secara sukarela bersedia untuk ikut menerima hukuman. Dan Master Xiao menghukum para murid Akademi Sri Lanka untuk berlari mengelilingi kota dengan memikul keranjang berisi batu. Sebelum lanjut, saya mau mengingatkan bagi kalian yang belum menonton season pertamanya, saya sarankan untuk menontonnya terlebih dahulu agar tidak gagal paham saat mengikuti ulasan kali ini. Untuk link season pertamanya sudah saya taruh di deskripsi ya. Juga harus saya ingatkan bahwasanya konten kali ini sudah jelas akan mengandung banyak spoiler. Jadi kalau kalian belum dan ingin menontonnya secara langsung, segera close video ini ya. Baiklah, kalau kalian sudah siap, mari langsung saja kita mulai. Di tengah-tengah hukuman, Tangsan mengajak Dai Mubai untuk mengurangi beban teman-teman yang lain karena secara fisik mereka berdua lah yang paling kuat. Mengingat mereka kini adalah satu tim yang harus menguatkan satu sama lain. Lumayan cukup jauh berjalan, mereka bertemu dengan 3 murid Akademi Changhui yang dulu pernah berselisih dengan mereka. Di sini para murid Akademi Changhui tersebut ingin balas dendam atas perbuatan mereka dulu. Dihajarlah Mang Hojun yang sudah tak berdaya karena sudah sangat kelelahan. Menyaksikan hal itu, Tangsan pun langsung bertindak dan dengan mudah bisa menghajar mereka semua. Kemudian melanjutkan hukuman tersebut, teman-teman yang lain mengambil kembali beban yang sempat dititipkan ke Tangsan dan Dai Mubai karena melihat mereka berdua yang memikul beban terlalu berat. Singkat cerita, setelah berupaya keras melewati masa-masa sulit, mereka semua pun telah menyelesaikan hukuman dan tiba di gerbang Akademi Sri Lanka. Malam harinya mereka semua pun beristirahat. Hari demi hari mereka jalani berlatih di bawah bimbingan dari Master Xiao sampai tak terasa 3 bulan pun telah berlalu. Pada suatu pagi, Tangsan melihat sebuah kotak di kamarnya yang ternyata berisi senjata rahasia yang dulu pernah ia pesan dari bos pandai besi.
Terlihat ia sangat puas dan mengagumi senjata tersebut karena dibuat begitu sempurna hanya dalam waktu 3 bulan. Ia lalu mulai berpikir untuk memperbanyak benda tersebut untuk ia bagikan ke semuanya. Namun tak lama setelah itu, ia dikejutkan dengan kedatangan Mang Ho Jun yang terlihat babak belur. Mang Ho Jun lalu menceritakan semua kejadiannya, bahwa tadi ia mencoba mendekati gadis yang menjadi panitia pendaftaran arena pertarungan roh. Meskipun beberapa kali ditolak, ia memutuskan untuk mengantarnya pulang. Akan tetapi dalam perjalanan pulang, gadis itu diganggu oleh seorang preman mesum bernama Bule. Tentu ia pun bergegas untuk melindunginya sehingga pertarungan pun tak terhindarkan. Sayangnya Mang Ho Jun bukanlah tandingan dari Bule, karena si preman mesum tersebut ternyata adalah seorang master roh yang telah mencapai level 40 dan memiliki 4 cincin roh dengan kekuatan bayangan kegelapan. Perbedaan kekuatan tersebut membuatnya dihajar habis-habisan sampai babak belur. Banyak yang mengatakan kalau Bule memang merupakan penjahat mesum yang meresahkan karena sering menggoda, melecehkan, bahkan memperkaos gadis-gadis di kota. Dengan statusnya sebagai master roh level 40 membuat ia banyak ditakuti oleh warga kota. Setelah mendengar cerita Mang Ho Jun membuat Daimube sangat emosi karena menurutnya orang-orang seperti inilah yang sangat merusak reputasi dari seorang master roh. Tang Sen yang sepakat menginisiasi agar Akademi Sri Langke mengambil tindakan untuk memberinya pelajaran. Namun dalam masalah ini mereka berempat memutuskan untuk bertindak sendiri tanpa melibatkan Akademi Sri Langke. Mereka pun mengendap-endap keluar asrama. Xiaowu yang mengetahui pergerakan mereka menawarkan dirinya untuk ikut membantu. Meski awalnya ditolak karena kasus ini dinilai sangat berbahaya, ia tetap memaksa ikut setelah meyakinkan Tang Sen bahwa ia ingin mewakili para gadis untuk memberi pelajaran preman mesum. Berangkatlah mereka berlima ke kota untuk mencari Bule. Dalam perjalanan, Mang Ho Jun menjelaskan mengenai ciri-ciri Bule. Seorang pria tinggi, pakaiannya dominan hitam, serta memiliki kekuatan roh pelindung berwujud 2 cakar bayangan dan sayap di punggungnya. Lalu mereka pun memulai pencarian. Sayangnya setelah cukup lama mencari, mereka sama sekali tak menemukan jejaknya. Oleh karena itu, Xiao mengusulkan sebuah ide untuk menjadikan dirinya sebagai umpan guna memancing Bule supaya keluar, mengingat orang itu sangat mesum dan menyukai gadis-gadis cantik. Rencana tersebut pun mereka jalankan. Xiao berpura-pura berjalan sendiri sementara keempat temannya mengawasi dari jauh. Dan benar saja, tak lama setelah itu Bule muncul dan berniat untuk menangkap Xiao. Sejauh ini Xiao masih memerankan dirinya sebagai gadis polos untuk melihat tindakan dari Bule. Ia lalu mencoba memancing Bule agar mengantarnya ke toko permen di dekat sini. Tentu dengan senang hati Bule pun bersedia menemaninya. Namun ia justru mengarahkan Xiao ke tempat gelap dan sepi untuk bisa melancarkan aksi mesumnya. Ketika melihat gerak-gerik Bule yang mulai macam-macam, dari sinilah Xiao mulai bertindak untuk memberinya pelajaran. Setelah Xiao menghajarnya hingga babak belur, mereka berniat untuk langsung pulang. Namun Tang Sen merasa kalau hukuman seperti ini masih belum cukup untuk membuat orang ini jera, sehingga ia ingin memberinya hukuman yang tak pernah akan bisa ia lupakan seumur hidupnya. Sementara itu, diperlihatkan Kepala Akademi Flander bersama Master Xiao tengah membicarakan masalah keuangan akademi yang semakin menipis. Hal ini karena metode pengajaran dari Master Xiao selama 3 bulan terakhir ini sangat intens serta terlalu boros dalam memberikan fasilitas kepada para murid sehingga membuat anggaran biaya benar-benar membengkak. Namun Master Xiao mengatakan agar Flander tak merisaukan hal tersebut karena ia memiliki rencana tersendiri untuk memperbaiki keuangan akademi sekaligus sambil melatih para murid ke tingkat berikutnya. Keesokan paginya saat Bule membuka mata, ia mendapati dirinya sedang terikat di atas sebuah tiang dan menjadi tontonan banyak orang. Terlebih lagi posisinya berada di dekat pusat pemerintahan kota sehingga di sana juga banyak prajurit istana yang berseliweran. Tak lama setelah itu, 2 temannya yang bernama Ekao dan Tiania datang mencarinya dan bergegas menolongnya saat tahu temannya tersebut sedang terikat dan menjadi bahan tontonan warga kota. Setelah berhasil terlepas, Bule membaca tulisan yang ditempelkan Tang Sen di tubuhnya yang di situ tertulis semua pengakuan kejahatan yang selama ini ia lakukan dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Bukannya menyadari kesalahannya, hal ini justru membuatnya semakin emosi dan bertekad bahwa ia pasti akan membalas dendam. Di sisi lain, semua murid Akademi Sri Langke berkumpul untuk menerima latihan tahap kedua di bawah bimbingan dari Master Xiao. Master Xiao kemudian menjelaskan bahwa arena pertarungan roh akan menjadi tempat latihan mereka selanjutnya, mengingat mereka juga sudah cukup berpengalaman bertarung di sana. Ia menjelaskan bahwa kali ini tak akan ada batasan waktu. Latihan akan dinyatakan selesai setelah masing-masing dari mereka mendapatkan lencana perak.
Tidak hanya mengikuti pertarungan 1 lawan 1, melainkan mereka juga harus berpartisipasi dalam pertarungan tim sebagai tim Akademi Sri Lanka. Sebelum berangkat, Master Xiao menyampaikan beberapa aturan yang harus mereka patuhi saat mengikuti pertarungan. Yang pertama, mereka harus menggunakan nama samaran dan tidak diperbolehkan untuk memperlihatkan wajah asli kepada musuh, sehingga mereka harus mengenakan topeng pada setiap pertarungan. Sementara peraturan kedua, dalam pertarungan mereka dilarang menggunakan senjata rahasia. Dan terakhir, mereka diwajibkan mengikuti 2 pertarungan per hari, tidak peduli kalah maupun menang. Sesampainya di kota, mereka mulai mendiskusikan rencana untuk bersiap menghadapi pertarungan. Master Xiao menyarankan agar para tipe support membentuk tim 2 orang agar memudahkan mereka memperoleh lencana perak. Oishike memilih berpasangan dengan Dai Mubai, sementara Ning Rongrong sebenarnya ingin dipasangkan dengan Mang Hojun, namun ia lebih memilih berpasangan dengan Su Ying. Setelah itu, Master Xiao mendistribusikan topeng untuk para murid agar mereka kenakan untuk menyembunyikan identitas mereka di atas arena. Dalam pertarungan tim, mereka akan menggunakan nama 7 monster Sri Lanka. Namun dalam pertarungan 1 lawan 1 dan 2 lawan 2, masing-masing dari mereka akan ia beri nama samaran. Dai Mubai menggunakan nama samaran Harimau Putih, Oishike sebagai Paman Sosis, Mang Hojun sebagai Phoenix Api, Tangsen sebagai Dewa Asura, Xiao sebagai Kelinci Iblis, Su Ying sebagai Musang Neraka, dan Ning Rongrong sebagai Dewi Pagoda. Singkat cerita, dengan masing-masing skin barunya, para murid Akademi Sri Lanka pun memasuki arena pertarungan. Pertarungan pertama dimulai oleh pasangan Tangsen dan Xiao melawan tim tikus dan kucing. Tercatat tim yang menjadi lawannya ini telah menang sebanyak 5 kali berturut-turut, sehingga tidak heran kalau semua penonton berekspektasi tinggi kalau tim Tangsen akan dibuat babak belur. Mengandalkan lemparan dari rekannya, kucing menyerang dengan kecepatan tinggi. Tangsen dengan mudah menghindarinya, sementara Xiao bertugas menyerang musuh yang lain. Giliran Tangsen menggunakan tali akarnya, ia bisa mengikat Master Roh Kucing untuk mengatasi kecepatannya. Akan tetapi rekan tikusnya bergegas datang dan langsung memotong tali tersebut. Merasa tidak punya pilihan lagi, tim kucing dan tikus menggunakan jurus andalan mereka, yakni jurus kombinasi tornado darah. Dengan memanfaatkan putaran berkecepatan super dari si tikus, terbentuklah pusaran angin yang dipertajam dengan cakar kucing dari rekannya. Sebuah teknik yang bisa digunakan menyerang sekaligus bertahan di waktu yang bersamaan. Menanggapi serangan itu, Tangsen pun menggunakan skill keduanya, yaitu tali akar parasit, sebuah teknik di mana ia mampu menumbuhkan tali akarnya di permukaan kulit target, kemudian melilitnya dengan kuat. Dengan ini, pertarungan pun berakhir dengan kemenangan dari pihak Tangsen dan Xiao. Setelah itu, giliran teman-teman Tangsen yang maju untuk bertarung, dan mereka semua bisa memenangkannya. Meskipun sayangnya kita tidak diperlihatkan scene pertarungan tersebut. Beberapa lama setelah itu, pertarungan berikutnya adalah pertarungan tim yang melibatkan seluruh siswa Akademi Sri Lanka. Dalam briefingnya, Master Xiao menjelaskan mengenai pentingnya kerjasama tim demi memenangkan pertarungan kali ini. Mengingat lawan mereka yang pastinya akan jauh lebih kuat dibandingkan saat mereka bertarung secara individu. Walaupun Dai Mubai adalah ketua kelas, namun ia mengakui kehebatan Tangsen dalam menyusun strategi sehingga ia menyerahkan pengaturan formasi kepadanya. Tangsen lalu menjelaskan bahwa Dai Mubai, Su Ying, dan Xiao akan menjadi penyerang di garis depan. Ia akan berada di tengah sebagai pendukung, tepat di belakangnya adalah 2 support, Oishike dan Ning Rongrong, sementara di garis paling belakang akan diisi oleh Mang Hojun yang mempunyai tugas utama untuk melindungi para support tersebut. Singkat cerita, setelah melakukan prepare, mereka pun naik ke arena pertarungan, dan kali ini yang akan menjadi lawan mereka bernama tim petarung Badak Gila. Sebelum pertarungan dimulai, kita diperlihatkan scene flashback saat tim Sri Lanka tengah bersiap-siap naik ke arena, salah seorang tim petarung gila menghampiri mereka. Di sini orang itu bertindak kurang sopan dengan mencoba menggoda Su Ying. Melihat itu, Dai Mubai yang tak terima ingin menantangnya untuk berduel. Untung saja ketika suasana semakin memanas, datang seorang panitia yang melerai kedua belah pihak. Ia mengancam kalau mereka membuat keributan maka mereka akan didiskualifikasi. Sebelum pergi, panitia itu mengatakan kepada para murid Sri Lanka bahwa yang akan menjadi lawan mereka merupakan pemegang rekor tak terkalahkan semenjak datang ke tempat ini. Selain itu, mereka juga terkenal sangat kejam. Yang menjadi lawan mereka selama ini kalau tidak mati pasti akan terluka sangat parah. Oleh karena itu, ia menyarankan jika tim Sri Lanka sudah terdesak, akan jauh lebih baik jika segera menyerah. Namun peringatan itu tentu sama sekali tak menurunkan tekad Dai Mubai dan para siswa Akademi Sri Lanka lainnya. Kembali ke masa sekarang, kini kedua tim sudah berada di dalam arena dan siap untuk memulai bentrokan pertarungan tim 7 lawan 7. Kemudian mereka pun menunjukkan kekuatan roh pelindung mereka masing-masing.
Tangsan menugaskan Daemubai untuk Baiwan melawan ketua tim yang memiliki kekuatan roh pelindung badak hutan. Dengan skill ketiganya, jaring laba-laba Tangsan berhasil menjerat ketua tim petarung gila. Dan sejauh ini pihak Tangsan lah yang sangat mendominasi pertarungan tersebut. Akan tetapi pada langkah berikutnya Tangsan salah perhitungan, ia mengabaikan peringatan dari Master Xiao untuk menghabisi tipe support dari pihak lawan yang memiliki kekuatan roh pelindung cakram harapan. Setelah orang tersebut berhasil menyelesaikan persiapan tekniknya, kini masing-masing dari anggota tim petarung badak gila mendapatkan buff kekuatan dan kecepatan secara signifikan. Terlebih lagi skill itu memiliki pasif untuk menghilangkan rasa sakit, sehingga pihaknya bisa terus bertarung secara membabi buta. Dengan ini keadaan pun berbalik 180 derajat. Merasa pihaknya semakin terdesak, Tangsan pun menginisiasi untuk memanfaatkan sosis terbang Oishike guna menghindari kegilaan dari lawannya. Namun masalahnya skill Oishike juga tak akan bisa bertahan lama. Terlebih lagi pihak lawan yang tak kehabisan akal, mereka masing-masing mendesak pihak Tangsan dengan menggunakan serangan bebatuan. Kondisi semakin diperparah dengan Ning Rongrong yang terkena jeratan jaring laba-laba dari si musuh wanita. Beruntung saat akan menghantam pilar, Oishike datang untuk melindunginya. Karena durasi sosis terbang hampir mencapai batasnya, Tangsan meminta Oishike untuk membuatkannya lagi. Sayangnya sekarang kekuatan Oishike sudah terkuras habis sehingga ia hanya bisa membuat satu sosis lagi. Tangsan berencana memakan sosis terakhir tersebut, sementara teman-temannya ia perintahkan untuk keluar dari arena karena ia ingin menyelesaikan pertempuran seorang diri. Teman-temannya pun menurutinya untuk keluar arena dan mempercayakan semuanya kepada Tangsan. Menurut pengamatan Tangsan, ia menyadari kalau semua musuh yang mendapatkan buff memasuki mode setan, yang artinya meski kekuatannya meningkat drastis, namun perlahan kesadaran mereka mulai menghilang. Sehingga target utama Tangsan adalah untuk mengalahkan si wanita laba-laba yang menjadi satu-satunya anggota tim yang terjaga. Lawannya yang sudah sangat percaya diri akhirnya melakukan kesalahan dengan menjerat Tangsan menggunakan jaring laba-labanya. Tanpa terduga-duga Tangsan justru menyerap kekuatan tersebut dan menarik lawannya ke arahnya. Diikuti dengan kekuatan rumput biru peraknya yang menangkap satu persatu musuhnya lalu melemparkannya keluar arena, sehingga dengan ini tim Akademi Sri Lankela yang dinyatakan sebagai pemenangnya. Pasca pertarungan tersebut, mereka semua pun berkumpul untuk melakukan evaluasi. Para murid Sri Lanka meminta maaf karena sepanjang pertarungan mereka telah banyak melakukan kesalahan. Namun Master Xiao mengungkapkan kalau ia cukup puas dengan pertarungan yang mereka sajikan. Pasalnya dari awal saja tim Sri Lanka bisa dengan lancar menguasai jalannya pertarungan meski lawan mereka rata-rata berada di level lebih dari 35. Ia juga menegaskan mengenai keputusan tim untuk hanya menyisakan Tangsan berduel seorang diri di puncak pertarungan adalah keputusan yang tepat. Mengingat saling percaya juga merupakan salah satu bentuk dari sebuah kerjasama tim. Waktu pun terus berlalu. Setiap hari para murid Akademi Sri Lanka menghabiskan waktu latihan mereka untuk bertarung di atas arena pertarungan roh. Mereka pun juga selalu menang dalam setiap pertempuran yang membuat nama mereka semakin naik. Kehebatan mereka menggema di seluruh penjuru kota sehingga banyak warga kota yang sangat mengidolakan dan mendukung mereka pada setiap pertempuran. Ketika memasuki pertarungan ke-28, Master Xiao kembali mendaftarkan para murid Akademi Sri Lanka untuk segera mendapatkan lencana peraknya. Karena jika hari ini mereka berhasil menang, maka sudah pasti mereka akan mencapai rank tersebut. Namun saat panitia pendaftaran tahu kalau yang Master Xiao daftarkan adalah 7 monster Akademi Sri Lanka, ia menjadi sangat excited dan bergegas mengantarnya untuk menemui penyelenggara arena pertarungan roh. Dimulailah pembicaraan mereka. Si penyelenggara mengungkapkan kekagumannya terhadap murid-murid Sri Lanka yang mengukir sejarah baru di tempatnya sebagai tim yang paling lama mendapatkan win streak atau kemenangan beruntun, padahal sebagian anggota tim bahkan belum mencapai level 30. Oleh karena itu, ia menawarkan sebuah kesepakatan dengan Master Xiao untuk mengikut sertakan para muridnya tersebut mengikuti turnamen di arena pertarungan pusat. Jika Master Xiao sepakat, maka hari ini juga orang tersebut akan memberikan lencana perak untuk tim Sri Lanka. Kemudian si penyelenggara menceritakan masalah sebenarnya yang tengah ia hadapi. Dalam aturannya, setiap arena cabang harus mendelegasikan tim terbaik mereka untuk mengikuti turnamen di arena pusat. Dan sebelumnya yang ia delegasikan adalah tim petarung badak gila.
Menurutnya untuk saat ini, tim petarung badak gila merupakan tim terbaik yang ia miliki. Namun timnya tersebut kalah telak sehingga ia mengalami kerugian yang sangat besar karena dalam pertarungan yang diselenggarakan banyak uang yang harus dipertaruhkan. Berdasarkan analisisnya, penentu kemenangan dari sebuah tim bukan cuma masalah level, melainkan kombinasi kekuatan roh pelindung dari masing-masing anggota tim yang saling mendukung satu sama lain. Menurutnya, tim 7 monster Sri Lanka memiliki hal tersebut. Selain itu, kemenangan tim Sri Lanka sebanyak 27 kali berturut-turut sudah cukup untuk membuktikan kalau mereka memanglah sebuah tim yang sangat kuat. Sehingga dengan alasan itu, ia berencana menjadikan mereka sebagai delegasi berikutnya dengan imbalan sejumlah koin emas. Setelah Master Xiao melihat daftar anggota tim yang akan menjadi lawan murid-muridnya, tanpa pikir panjang ia pun menyepakatinya. Setelah itu Master Xiao mencoba mendiskusikannya dengan Pak Kepala Akademi Flander. Awalnya Flander menyayangkan keputusan Master Xiao yang terlihat terburu-buru menyepakatinya begitu saja. Namun setelah Master Xiao menjelaskan bahwa imbalan yang ditawarkan mencapai 10.000 koin emas, jumlah yang sangat fantastis untuk memperbaiki perekonomian akademi, semuanya pun langsung sepakat. Lagi pula menurutnya ini akan menjadi sebuah latihan yang sangat bagus bagi tim Sri Lanka. Mereka lalu mulai menginvestigasi kemampuan dari para anggota tim yang akan menjadi lawan mereka. Tim ini berasal dari Akademi Tiandu. Ketua tim bernama Yu Tianfeng, level 39 dengan kekuatan roh pelindung naga petir biru. Wakil ketua bernama Du Guyan, level 38 dengan kekuatan roh pelindung ular giok. Anggota pertama bernama Osler, level 36 dengan kekuatan roh pelindung macan tutul. Anggota kedua bernama Si Lingling, level 35, tipe support dengan roh pelindung bunga apel. Anggota berikutnya adalah Simo bersaudara dengan kekuatan roh pelindung penyu hitam. Sementara anggota terakhir bernama Yu Feng, kekuatan roh pelindung siulan burung angin dengan level 36. Master Xiao kemudian mengatakan akan mengizinkan Tang Shen menggunakan tulang rohnya namun tidak dengan senjata rahasianya. Menurut perhitungan Master Xiao, persentase kemenangan dari tim Sri Lanka tak lebih dari 30% karena selain kuat dari segi kemampuan individu, lawan mereka juga merupakan tim yang memiliki komposisi begitu lengkap. Ia lalu menyarankan agar para murid mewaspadai ketua dan wakil ketua dari tim lawannya. Karena kekuatan roh pelindung naga biru yang dimiliki Yu Tianfeng adalah jenis paling kuat dari semua jenis hewan buas. Wakil ketua yang bernama Du Guyan juga harus diwaspadai karena roh pelindung ular giok merupakan tipe pengendali yang menggunakan racun yang sangat mematikan. Dalam sejarah dunia dahulu, hanya satu orang Master Roh yang memiliki pengendali racun terkuat yang bisa jadi Du Guyan adalah keturunannya, mengingat sama-sama memiliki roh pelindung ular giok. Ning Rongrong kemudian mengungkapkan mengenai Si Lingling, tipe support yang memiliki teknik healing area, memiliki kekuatan penyembuh yang sangat menakjubkan. Sehingga dengan komposisi tim yang nyaris sempurna, nampaknya ia ragu kalau Sri Lanka punya kesempatan. Namun Tang Shen masih yakin kalau Sri Lanka bisa menang. Di sisi lain, anak-anak Akademi Tiandu juga tengah membahas tim yang akan menjadi lawan mereka berikutnya. Namun mereka sangat percaya diri mau siapapun lawannya pasti dengan mudah bisa mereka kalahkan. Tak lama setelah itu datang guru mereka yang justru mengatakan kalau musuh kali ini tidak akan bisa dianggap enteng karena mungkin memiliki kekuatan yang sepadan dengan mereka. Tim tersebut bernama 7 monster Sri Lanka dengan kemenangan 27 berturut-turut dan baru saja mendapatkan lencana perak. Sebelum pergi, sang guru berpesan jika tim Tiandu berhasil menang, ia melarang keras untuk menyakiti serius murid-murid Sri Lanka. Termasuk jika nanti mereka sampai terkena racun Du Guyan, maka setelah pertarungan Du Guyan harus memberikan penawarnya. Ia menambahkan akan memberitahukan alasannya nanti setelah pertarungan. Singkat cerita, kedua tim berjalan memasuki arena yang begitu megah dengan kapasitas 20.000 penonton. Tidak heran mengingat pagelaran ini merupakan yang terbesar di kota. Kemudian mulailah mereka saling menunjukkan kekuatan roh pelindungnya masing-masing. Tim Sri Lanka melakukannya secara bergantian sekaligus untuk membentuk dan merapatkan formasi mereka. Begitu pula dengan tim Akademi Tiandu. Tentu yang menjadi sorotan utama adalah sang ketua yang bernama Yu Tianfeng, pemilik kekuatan roh pelindung istimewa, yakni naga petir biru. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, tim ini memiliki komposisi yang sangat lengkap. Mereka punya serangan terkuat, pergerakan tercepat, pertahanan sempurna, serta tipe support terbaik. Dai Mubai memulai serangan pertamanya, berniat menghancurkan pertahanan lawan terlebih dahulu.
Sayangnya ia tak cukup kuat untuk bisa menembusnya. Kemudian Tianfeng langsung memanfaatkan kesempatan ini untuk menjatuhkan Dai Mubai menggunakan skill pertamanya, yaitu serangan cakar petir. Kilatan dari tekniknya tersebut bahkan dapat menyilaukan seluruh arena. Beruntung Tang Sen bertindak cepat untuk menarik jauh Dai Mubai sehingga ia terhindar dari serangan fatal tersebut. Giliran divisi penyerang dari tim Sri Lanka yang maju untuk melancarkan serangan guna mengobrak-ngabrik formasi lawan. Sementara Tang Sen sejauh ini masih mengambil peran sebagai pendukung dari jarak jauh. Bahkan teknik yang Tang Sen gunakan cukup untuk membuat Tianfeng terpukau karena Tang Sen bisa dengan mudah mengendalikan rumput biru perak seolah-olah sudah menjadi tangan dan kakinya. Terlebih lagi ia sanggup menggunakannya untuk mengendalikan beberapa anggota tim dalam waktu yang bersamaan. Kali ini Yu Tianfeng lah yang telah salah perhitungan. Dengan tindakannya yang terlalu gegabah menyerang Tang Sen justru membuatnya masuk ke dalam perangkap tim Sri Lanka. Sekilas, kita juga diperlihatkan flashback saat Tang Sen memimpin diskusi pembahasan rencana pertarungan bersama timnya. Ia berpikir kalau nyawa dari tim musuh berada di ketuanya. Karena kekuatannya yang sangat spesial tentu membuat Tianfeng akan sangat percaya diri, sehingga hal ini bisa dimanfaatkan Tang Sen untuk memberinya perangkap. Di luar arena, Master Xiao juga sangat mengagumi keahlian Tang Sen dalam menyusun strategi. Menjadikan Dai Mubai sebagai umpan, kemudian menggunakan rumput biru peraknya untuk menyelamatkannya. Namun tujuan sebenarnya adalah untuk menarik perhatian Tianfeng agar menyerang Tang Sen dan memasukkannya dalam jebakan. Dengan ini sedari awal pihak Sri Lanka lah yang menguasai jalannya pertarungan. Di dalam jebakan tersebut, tim Sri Lanka terus menggempurnya dengan serangan Phoenix dari Mang Hojun. Sedangkan Tang Sen berusaha mencari kesempatan untuk mengikatnya. Sementara anggota tim Tiando yang lain hanya bisa membantu doa karena terhalang dinding api yang dibuat oleh Mang Hojun. Ketika Tianfeng mencoba mengerahkan seluruh tenaganya untuk melepaskan diri, di sisi lain Dai Mubai sudah bersiap dengan serangan gelombang harimau penghancurnya. Menyaksikan Tianfeng terluka parah, wakil ketua Duguyan sangat emosi sehingga ia ingin mengakhiri pertempuran dengan serangan racun dari teknik ular giok. Hal ini sempat membuat guru mereka khawatir mengingat racun tersebut yang dapat langsung membunuh lawan dalam sekejap hanya dengan sekali sentuh. Menyadari serangan tersebut, Tang Sen segera bertindak cepat untuk menarik mundur seluruh anggota timnya. Terlihat ia masih cukup tenang untuk membaca situasi. Semuanya pun dibuat sangat tercengang kala Tang Sen memiliki cara untuk mengatasi racun ular giok milik Duguyan dengan penetral racun yang telah ia persiapkan. Tentu pengetahuannya yang sangat luas mengenai dunia racun ia dapatkan dari ingatan ketika dulu masih berada di Sekte Tang. Semuanya dibuat sangat terkejut, karena selama ini tak pernah terpikir sedikit pun untuk bisa menangkal racun dari ular giok yang terkenal begitu kuat. Dari belakang tim Tiando masih tersisa Ling Ling, ialah tipe support dengan teknik lautan 9 hati yang dapat melakukan healing area untuk menyembuhkan para anggota timnya. Jika teknik ini berjalan lancar, maka tim Tiando sangat mungkin untuk bisa membalikan keadaan. Kini pertarungan antar kedua tim yang sesungguhnya baru saja dimulai. Terjadilah bentrokan antar ketua tim. Meski luka Tianfeng telah disembuhkan, namun energi rohnya masih belum sepenuhnya pulih. Sementara Su Ying masih beradu kecepatan dengan salah seorang anggota tim lawan yang bernama Osler, pemilik kekuatan roh pelindung macan tutul. Sama halnya dengan Mang Hojun yang tengah Baiwan melawan anggota tim yang setipe. Namun tim Sri Lanka kurang diuntungkan karena terdapat perbedaan level dan jumlah cincin. Di sisi lain, Xiao dan Tang Sen tengah menghadapi Simo bersaudara pemilik pertahanan cangkang kura-kura. Walaupun mereka ini spesialis pertahanan, mereka juga bisa memanfaatkan kekuatan cangkangnya untuk menyerang meski di waktu yang bersamaan membuat pertahanannya menjadi menurun. Hal itu kemudian dimanfaatkan Xiao untuk melancarkan serangan. Namun sayangnya kali ini Tang Sen salah perhitungan. Cangkang-cangkang itu dapat dikendalikan dari jarak jauh untuk memotong tali akar Tang Sen agar pengguna rumput biru perak tersebut tak bisa lagi menarik Xiao. Kini Xiao pun masuk ke dalam perangkap. Teleportasinya pun juga tak akan berguna karena memiliki batasan jarak yang pendek. Akibatnya ia terluka sangat parah karena menerima serangan telak dari Simo bersaudara. Mang Hojun yang sangat emosi mengerahkan seluruh tenaganya untuk melepaskan auman Phoenix. Begitu pula Su Ying dan Dai Mubai menggunakan teknik gabungan roh harimau putih neraka. Teknik tersebut sangatlah kuat yang dapat menggetarkan seluruh arena sekaligus memukul mundur tim Akademi Tiando.
Setelah kehebohan itu, diperlihatkan Shimo bersaudara yang akan segera menerima amukan dari sang pangeran rumput biru perak. Tangsan pun tak akan menahan dirinya lagi. Dengan penuh emosi, ia mengeluarkan tulang roh laba-labanya untuk pertama kalinya di atas arena. Di waktu yang bersamaan, Tangsan menggunakan skill ketiga jaring laba-laba untuk menjatuhkan lawan pengguna teknik roh angin. Selanjutnya, ia memancing Shimo bersaudara untuk melancarkan serangan terkuatnya, yang kemudian justru ia arahkan agar serangan tersebut mengenai sang ketua tim. Setelah itu, ia segera bergerak cepat untuk menjatuhkan Shimo bersaudara dan tanpa jeda ia langsung berlari ke arah Duguyan. Diperlihatkan racun Duguyan juga sama sekali tak mempan karena basically teknik laba-laba Tangsan juga merupakan teknik yang beracun. Dengan tatapan yang sangat dingin, Tangsan menangkap Duguyan dan seolah-olah memiliki hasrat yang kuat untuk membunuhnya. Melihat hal itu, Tianfeng menyuruh Tangsan untuk melepaskannya, kemudian menyatakan kalau timnya sudah menyerah. Emosi Tangsan perlahan mulai surut setelah mengingat ucapan dari Master Xiao. Ia lalu bergegas menyerap kembali racunnya sebelum menuju jantung target dan membunuhnya. Terakhir, ia meminta Ling Ling, anggota tim lawan yang memiliki teknik healing, agar juga menyembuhkan Xiao yang tengah terluka. Dengan ini pertarungan pun berakhir dengan kemenangan tim 7 monster Sri Lanka. Nah, itulah tadi ulasan plot cerita dari Shao-Lan. Sekarang saatnya kita membahas detail menarik, memberikan opini serta penilaian pribadi. Di beberapa episode ini pastinya kita cukup dipusingkan dengan banyaknya karakter baru yang diperkenalkan. Seperti Akademi Tiandou saja yang langsung memperkenalkan ke-7 anggota lengkap dengan masing-masing kekuatan yang totality berbeda satu sama lain. Kalau bicara soal alur cerita, jelas sudah sangat melenceng dari versi live actionnya. Terlalu panjang jika harus menjelaskan perbedaannya satu-satu karena totality ceritanya benar-benar berbeda. Dari orientasi setiap karakter, premis cerita, sampai konflik yang terjadi. Di sini kita diperkenalkan dengan Bule, pria mesum parubaya yang dihajar habis-habisan oleh Xiao Wu. Diceritakan orang ini terlibat masalah yang sebenarnya sepele dengan Mang Houjun, yaitu dia menggoda dan berniat melecehkan seorang gadis yang disukai oleh Mang Houjun. Sementara kalau di live action, Bule juga terlibat masalah dengan Mang Houjun, namun masalahnya jauh lebih serius, jauh lebih kompleks, dan menjadi salah satu plot yang digunakan untuk membangun cerita setelahnya. Diceritakan di sana ayah Mang Houjun meninggal setelah menjadi korban eksperimen obat mutasi roh yang didapat dari Bule. Obat itu kemudian juga diberikan kepada Mang Houjun yang sempat membuatnya frustasi dan sangat menderita. Lanjut ke scene saat Master Xiao memberikan nama samaran kepada para murid. Mereka diberikan nama samaran yang menggambarkan kekuatan roh pelindungnya masing-masing. Sementara Tangsan awalnya akan menggunakan nama samaran sesuai nama roh pelindungnya, yakni rumput biru perak. Namun karena dirasa nama itu tidak bagus, akhirnya ia diberikan nama Dewa Asura. Sebuah nama yang sama sekali tak menggambarkan kekuatan yang ia miliki saat ini. Namun nanti di masa depan ia akan benar-benar memiliki kekuatan dari Dewa Asura tersebut. Di sini untuk pertama kalinya seluruh siswa Akademi Sri Lanka terlibat pertarungan dalam satu arena. Meski harusnya sebagai ketua tim, Dai Mumbai yang memimpin, ia tak keberatan memberikan posisi tersebut kepada Tangsan dan memang mengakui kalau Tangsan lebih berkompeten dalam hal itu. Sementara kalau merujuk di live action, Dai Mumbai sempat pernah memimpin tim Sri Lanka saat bertarung melawan kakaknya. Tetapi tim yang ia pimpin mengalami blunder, sehingga pada akhirnya ia tetap mengakui Tangsan sebagai ahli strategi yang jauh lebih hebat ketimbang dirinya. Sudah pernah saya bahas di video sebelumnya bahwa Tangsan adalah satu-satunya pemilik kekuatan non-roh pelindung sejauh ini. Mata iblis ungu dan tangan besi. Namun di sini ia diperlihatkan menggunakan teknik unik yang dapat menarik lawan ke arahnya seperti jurus Banso Tein di anime Naruto. Teknik yang sama sebenarnya juga pernah ia tunjukkan beberapa kali saat mengambil senjatanya. Berikutnya kita bahas mengenai tim Akademi Tiandou. Sesuai namanya, tim ini berasal dari kerajaan Tiandou. Yang paling menjadi sorotan tentu sang ketua yang bernama Yu Tianfeng, pemilik kekuatan roh pelindung naga tiran petir biru. Dikatakan jenis roh pelindungnya ini merupakan jenis hewan buas yang terkuat dan hanya dimiliki oleh garis keturunannya saja. Secara kemampuan individu, ia jelas sangatlah kuat. Di level yang sama, Dai Mumbai sama sekali tak berkutik melawannya. Dan hal ini juga pernah ditunjukkan di live actionnya ya. Meski pada akhirnya ia harus tunduk di hadapan ketua tim psikopat dari Balai Roh Pelindung. Yang menjadi sorotan kedua adalah si wakil ketua yang bernama Duguyan. Kalau merujuk dari live actionnya, harusnya ia muncul di hutan Sindu untuk berebut siluman roh dengan anak-anak Sri Lanka. Namun di versi Donghua-nya, posisinya saat itu justru digantikan oleh karakter lain yang bernama Meng Yiran. Dari segi kemampuan, ia setipe dengan Tangsan, yaitu tipe pengendali.
Kalau Tangsen bisa leluasa mengendalikan rumput biru perak, maka Duguyan bisa dikatakan jauh lebih mengerikan karena yang ia kendalikan adalah racun ular giok. Salah satu senyawa yang menjadi predikat sebagai racun terkuat. Meskipun pada levelnya yang sekarang ia masih belum sekuat itu dan masih kalah dengan racun laba-laba yang dimiliki oleh Tangsan. Hal ini terbukti saat racunnya tak berefek pada Tangsan dan justru tubuh Duguyanlah yang tak sanggup mengatasi racun dari Tangsan. Untuk pertama kalinya ditunjukkan kekuatan roh gabungan dari Suying dan Daimumbai yang menciptakan kekuatan baru yang jauh lebih kuat berwujud kombinasi dari masing-masing wujud roh, dalam hal ini bernama Harimau Putih Neraka. Di season 1 hal ini pernah dijelaskan oleh Daimumbai bahwa kali itu ia sedang mencari partner yang cocok dengan roh pelindungnya untuk berlatih teknik gabungan roh. Scene epic yang menjadi favorit saya adalah ketika Duguyan emosi dan berniat membunuh semua murid Sri Lanka dengan teknik racun ular giok. Saat itu semua orang sudah pesimis dan ketakutan. Semuanya mengatakan kalau Sri Lanka sudah tidak punya harapan. Namun Tangsen dengan santai menjawab kekhawatiran itu dengan menunjukkan kalau ia memiliki cara untuk menetralkan racun ular giok tersebut menggunakan ramuan ciptaannya. Ramuan Tangsen sendiri sebenarnya ia buat dari beberapa bahan sebelum mereka naik ke arena, yaitu bubuk arsenik yang ia campur ke dalam anggur lalu membakarnya menggunakan api milik Mang Haojun. Bagian paling kerennya adalah di saat semua orang tengah memuji racun ular giok milik Duguyan, Tangsen malah berkata kalau racun ular giok hanyalah permainan anak-anak. Tentu pengetahuannya yang luas mengenai dunia racun sudah ia pelajari di Sekte Tang yang memang merupakan sekte spesialis racun. Baiklah, mungkin cukup sampai di sini ya pembahasan kita kali ini. Kalau kalian punya pendapat lain atau detail yang saya lewatkan, silakan menulisnya di kolom komentar ya.